pengurus pelajar yang demisioner dan juga yang baru saja dilantik, yang saya cintai. Kemudian seluruh pelajar, baik perwakilan dari sekolah dasar atau ibtidai maupun sekolah menengah. Kemudian juga dari seluruh perwakilan koordinator, majelis guru dan para guru, kepala sekolah dan tim atau eksponen LKM yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan pelantikan dan mendemisionerkan pengurus organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun yang demisioner adalah periode ke-19. Kemudian yang dilantik baru saja adalah periode ke-20. Hadirin sekalian, organisasi pelajar memang seperti satu kegiatan yang biasa. Seperti hakikatnya organisasi pelajar itu adalah latihan singkat namun padat untuk menampakkan kemampuan memimpin dari orang per orang, dari presiden, wakil presiden, dan para menterinya pada saat memegang jabatan itu, yang kemudian nanti pengalaman yang didapat dari keorganisasian ini akan melekat, terbawa sampai kapanpun. Mengapa? Karena pelatihan dasar. Pelatihan dasar di tingkat menengah itu sangat menentukan untuk tampil ke depan, hidup bermasyarakat yang lebih besar, lebih luas, dan lebih bercorak ragam yang ada. Nah, dengan adanya organisasi pelajar yang seperti ini yang kita lakukan dengan tertib ini, diawali dari pemilihan. Sejak dini, sejak awal berdiri organisasi pelajar, saya mengajarkan atau mendidik atau membiasakan tampil secara demokratis. Demokratis itu adalah tampil komitmen terhadap kerakyatan. Jadi rakyat yang ada di Ma'had Az-Zaitun ini adalah pelajar dan guru. Kemudian demokratisnya adalah pelajar dipilih oleh pelajar. Awal mula pelajar yang diberi hak itu pelajar menengah. Kemudian berkembang kepada SD, diberi wewenang atau diberi kesempatan untuk menampilkan suaranya. Karena pelajar juga. Karena nanti yang di-manage oleh organisasi pelajar ini sampai tingkat SD. Diberi kesempatan di SD kelas 5 dan 6. Kemudian berkembang dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian di periode 20 ini dikembangkan semua pelajar yang sudah bisa membaca dan menulis. Maknanya kalau kelas 1 belum bisa membaca dan menulis, itu kelemahan daripada manajemen pembelajaran di ibtidaiyah. Nah, jadi ke depan semua itu sudah bisa membaca dan menulis. Artinya seluruh pelajar Ma'had Az-Zaitun tidak dibatasi umur,
yang penting pelajar Ma'had Az-Zaitun boleh memberikan suaranya untuk menampilkan progresivitas demokrasi di kampus kita ini. Yang progresif, demokrasi yang progresif. Anak-anakku sekalian, pembelajaran seperti ini akan diingat sepanjang masa. Karenanya yang lama, yang demisioner, dan yang baru diangkat, ini jadikan semua ini pengalaman. Pengalaman yang kelak akan memberikan sensitivitas kepada kita dalam bergerak di masyarakat. Kemudian kita buhul, kita himpun semua itu, sehingga tertanam menjadi satu ilmu pengetahuan yang kita aplikasikan dalam hidup. Itu pengalaman berorganisasi. Organisasi itu adalah mengorganisasikan seluruh yang ada di dalam diri daripada tubuh organisasi itu. Maka bahasa Melayu bukan organisasi tapi pertubuhan. Jadi mata, bagaimana bergerak mata. Jadi tangan, bagaimana bergerak tangan. Jadi kaki, bagaimana bergerak kaki. Jadi pimpinan yang memanage adalah otak daripada segala gerakan. Ini menyatu dalam satu gerakan. Jadi kalau ada organisasi yang departemennya itu saling bertentangan, ini namanya manajernya yang otak kanan dan otak kirinya tidak terpadu. Sehingga antara departemen keuangan dengan departemen pendidikan tidak bisa menyatu untuk menjalankan program yang telah digariskan. Ini organisasi. Dan organisasi itu punya tujuan. Kalau tujuan organisasi pelajar yang masanya hanya 10 bulan, 10 bulan itu pun tidak penuh. Bagaimana 10 bulan? Masa pembelajaran 1 tahun hanya 10 bulan. 2 bulan rehat di rumah. Nah, 10 bulan kalau kali 30 hanya 300 hari. Nah, ini bagaimana memanage satu gerakan yang punya tujuan, organisasi yang punya tujuan, temponya hanya 300 hari. 300 hari itu masih harus diambil masa pembelajaran, masa belajar di kelas. Kemudian diambil lagi masa istirahat. Jadi 1 jam hanya punya 1 hari hanya punya 4 jam untuk memanage organisasi. 4 jam kali 300. Berarti 1.200 jam. Maka hitunglah gerakan atau program ini jam per jam, bukan D per D. Tapi jam per jam. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi jam ini, jam ini, jam ini. Maka buat jam, berapa jam dalam 1 tahun kerja, itu ditulis jam ke-1. Hari ini tanggal sekian, jam kedua, dan terus seperti kurikulum yang dijalankan di kelas. Dengan begitu, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun program itu bisa dijalankan. Nah, yang memanage semua ini adalah presiden dan wakil presiden. Presiden, wakil presiden harus punya kerjasama yang jelas. Pada waktu pemilihan itu satu paket atau bagaimana? Satu-satu. Berarti presiden punya kewajiban, kemudian wakil presiden punya kewajiban. Jadi tidak ada wakil presiden itu menjadi ban serep, tapi menjadi ban kiri kanan. Kalau ban kiri kempes, yang kanan nggak bisa jalan. Jangan seperti yang berjalan hanya sebagai
ban serep roda 2, tapi yang jadi presiden itu roda depan, roda belakang. Nah, terus ban serep. Nah, kita jangan begitu. Karena terpilih secara langsung, presiden terpilih langsung, wakil presiden terpilih langsung, dua-duanya harus seiring sejalan. Ban belakang jangan mendahului ban depan, nanti roboh. Dan seterusnya. Kemudian yang namanya departemen-departemen yang dipimpin oleh menteri, itu pun antara pimpinan departemen dan wakil-wakilnya seperti halnya presiden dan wakil presiden, kerja bersama. Bukan kerjasama, kerja bersama. Kalau kerja bersama itu tidak mungkin terjadi saling jegal-menjegal karena kerja bersama. Kalau kerjasama mungkin yang satu agak sedikit malas, yang satu rajin. Karena apa? Kerjasama. Kalau kerja bersama semuanya rajin. Nah, ini jadikan satu pedoman sehingga ke depan kalau kita sudah masuk ke lingkaran besar organisasi, kita mampu mengadakan atau memanage organisasi besar itu. Kalau boleh saya sampaikan pengalaman. Saya sejak SD sudah punya pengalaman memanage. Apa? SD begitu bisa berbahasa Indonesia, membuat klub. Klub apa? Klub sepak bola. Mempraktekkan bahasa Indonesia. Kemudian dinamakan klub itu TBTO. T-nya tiada, ini bahasa Indonesia yang asli. Tiada, bukan tidak ada, tiada. B-nya bola, T satu lagi tendang, O-nya orang. Nah, kita tidak mengenal filosofinya, mengenal bahasa karena baru bisa bahasa Indonesia. Zaman dahulu, tahun 50-an, pelajaran bahasa Indonesia diajarkan di kelas 3 SD. Dulu tidak ada sekolah dasar, sekolah rakyat. Jadi masih kerakyatan gitu. Jadi sekolah dasar yaitu sekolah rakyat. Itu memanage klub. Klub itu kalau mainnya punya anggota 14 main bersama. Memimpin klub tapi tidak mengenal sistem olahraga sepak bola. Klubnya 14 main bersama. Wasitnya dulu tidak pernah diajari jadi wasit bagaimana. Pakai suten saja, set. Antara klub ini dan klub itu, set. Umpamanya klub A menang, dia yang jadi wasit. Kalau klub A itu berat sebelah, ini boleh protes, enggak bisa. Umpamanya gol, menurut yang B ini tidak, ya tidak. Itu zaman dulu. Namun tidak pernah ada berantem. Nah, itu sisi keberuntungannya itu tidak berantem. Yang penting yang sana 15 sini 14 pun tidak apa-apa. Yang tidak boleh main bersama adalah yang lebih besar. Maka dicari yang besar-besar semua. Yang kecil-kecil semua. Itu zaman tahun 50-an. Saya punya pengalaman seperti itu. Begitu masuk sekolah yang tingkat menengah, itu juga pengalaman. Berkali-kali. Karena saya sering tidak pulang dalam waktu libur. Dan waktu libur itu ada organisasi khusus. Namanya panitia, kalau Ramadan panitia bulan puasa. Masuk ke Syawal panitia bulan Syawal. Dan seterusnya. Itu memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir dan untuk menyerap. Menjadi kalau
anak-anakku sekarang itu menteri pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Kita terapkan semua. Yang ada di benak ini kita tuangkan dan dapat kerja, kita jalankan. Kita tidak bergantung pada guru. Guru menegur, ini program. Begitu dulu kami. Nah, sehingga pengalaman itulah yang kemudian terpatrik di dalam kehidupan keseharian sampai dengan hari ini. Itu pentingnya berorganisasi. Kemudian anak-anakku sekalian, manfaatkan semua kesempatan yang hanya 300 hari, satu harinya kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Jadikan semua itu program kerja jam pertama sampai jam, kalau kita ambil 5 jam sehari. Tentukan nanti dalam musyawarah. Jam 1 ke 1 sampai jam 1500. Itu gampang mengevaluasinya. Kemudian evaluasi itu jangan harus 1 pekan. 1 pekan kalau bisa 7 hari mengevaluasi. Hari ini 5 jam kerja, ujungnya dievaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan. Itu cara mengevaluasi. Baru nanti pekan, itu bulan, baru itu tahun. Kemudian hidup di dalam masyarakat pendidikan seperti kita ini, masyarakat pendidikan kita tidak di siang hari saja, tapi malam hari pun kita ada dalam masyarakat pendidikan. Karena kita menganut sistem boarding school, berasrama. Berasrama ini sangat menguntungkan bagi kita untuk mengimplementasikan program siang dan malam. Ada program siang dan malam. Itu menguntungkan kita. Kemudian ada tugas pendisiplinan. Di samping asrama, mudabir asrama dan kepengurusan asrama, ada pelajar ikut membantu menegakkan disiplin. Yang sering terjadi di lingkungan kehidupan berasrama ini, pengurus tampil seakan-akan fauqal jami', über alles, di atas segala-galanya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh menampakkan über alles, fauqal jami', di atas segala-galanya, tidak boleh begitu. Tidak harus begitu. Karena demokrasi kita tadi kerakyatan kan. Jadi bimbinglah semua itu. Anak-anakku yang jadi pengurus penegak disiplin dan stafnya nanti membimbing, di samping membimbing kawan-kawan, membimbing diri sendiri untuk bertindak secara adil dalam kemanusiaan. Kemanusiaannya diasah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang ngikut-ngikut tentara. Ngikut-ngikut polisi. Apa itu ciri-ciri tentara? Gampang ngaplok. Gampang nempeleng. Itu tentara. Merasa dilawan, tempeleng. Melawan petugas. Kan begitu tanyanya. Polisi juga begitu, kita ditanya, mata kita berbelalak sedikit, melawan petugas. Jangan itu ditiru. Kita mendidik kemanusiaan yang adil dan beradab, kawan senior mendidik junior atau mendidik sesamanya. Mendidik diri sendiri. Jangan ditiru militer maupun polisi yang selalu mengedepankan saya berkuasa. Kok saya menyontohkan begitu? Iya, karena memang di dalam kampus ini suka ada begitu. Suka ada, oh itu ditanya nggak ngaku ceplok. Tidak boleh. Kalau itu terjadi, hari itu juga angkat kaki.
angkat koper, tinggalkan kampus ini. Karena itu akan terbawa nanti, sampai kapanpun akan terbawa. Jadi cara sebaik-baiknya, tampilkan kemanusiaanmu yang dibalut oleh keadilan dan lanjutkan kemanusiaan yang adil dan keberadaban. Kita pelajar yang mengambil sistem kepesantrenan yang modern, nah, peradaban ini yang harus ditampilkan dengan kemanusiaan yang tinggi. Sekali lagi, jangan ada bagian penegak disiplin justru melanggar disiplin, memukul, dan sebagainya. Jangan terjadi. Di sebuah pesantren ada terjadi pemukulan pada kawannya sendiri sampai wafat. Ini sama sekali jangan pernah ditiru dan jangan pernah membayangkan itu. Bayangkan yang akan Anda manage sekarang ini, kawan-kawan sendiri, ada yang senior, ada yang sama dan ada yang junior, semua harus saling ditampilkan kemanusiaannya. Kita memimpin, tampilkan kemanusiaan. Balut kemanusiaanmu dengan keadilan dan peradaban tinggi. Yang di manage pun, yang dipimpin pun, yang dibimbing pun harus menampilkan kemanusiaan. Nah, biasanya yang dari ibtidai ini memang namanya umurnya belum 12, itu biasanya agak muncilak. Kalau bahasa Sundanya muncilak. Ini pengurus tidak boleh ikut muncilak juga. Contoh, umpamanya kelas 7. Muncilak. Jangan ikut muncilak terus pukul ini. Jangan. Itu tidak boleh terjadi. Biarkan adik-adik kita atau junior kita itu menampilkan ekspresinya, kemudian seniornya membimbing. Yang baik itu begini, ayo kita. Terus yang lain-lain juga begitu. Penegakan bahasa dan sebagainya. Dan bagian kesehatan, tahun ini kita menyaksikan sahabat kita atau saudara-saudara kita yang sakit tapi tidak dirasakan sehingga tidak mau dibawa ke perkhidmatan kesehatan yang akhirnya fatal. Nah, ini bagian kesehatan pelajar. Kalau tahu kawannya sakit, mau sakitnya itu ringan, mau tidak ringan, hantar ke kesehatan. Kalau tidak, panggil bagian kesehatan untuk mengontrol. Jangan karena yang bersangkutan itu, oh enggak apa-apa, tidak boleh. Sampaikan ke kesehatan. Jangan sampai terjadi peristiwa yang telah lalu, merasa tidak sakit, walaupun tidak masuk sekolah tapi mengatakan sakit biasa saja, tapi kejadiannya fatal. Itu jangan terjadi. Ini bagian kesehatan. Kemudian bagian keuangan, jangan sampai menggunakan uang itu karena kita memungut iuran dari kawan-kawan, kemudian seenaknya. Menggunakan keuangan harus dipertanggungjawabkan. Maka organisasi pelajar kalau mengajukan kepada Syekh permohonan keuangan sekian untuk ini, saya pelajari. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mengapa? Itu untuk membimbing supaya kalian dalam menjalankan tugas memanage keuangan bersama ini tepat guna dan tidak salah urus. Kemudian yang selanjutnya, organisasi pelajar ikut mengontrol daripada seluruh warga pelajar ini, warga ma'had ini, apakah sudah menunaikan
kewajiban kepada ma'hadnya. Jadi bersama-sama majelis guru, bersama-sama yayasan mengontrol. Oh ini belum, ayo kita sama-sama selesaikan. Mengapa? Karena kampus kita ini kampus yang mandiri, dibiayai sendiri. Sekalipun ada dana-dana yang diberikan dari negara yang berupa BOS. Namun itu adalah tambahan. Oleh sebab itu, aktivitas pelajar, baik keuangan maupun kedisiplinan, termasuk juga mengontrol bagaimana iuran yang wajib dibayar kepada ma'had ini sudah dilunasi atau belum. Nah, nanti syarat menjadi pengurus pelajar adalah yang sudah lunas. Nah, nanti untung kalian hari ini belum kena undang-undang itu. Yang sekarang juga yang ke-20 belum kena undang-undang itu. Yang ke-21 itu ada undang-undang, harus sudah lunas. Terpilih juga belum lunas dicoret. Mengapa? Nagihnya susah. Kalau belum lunas itu nagihnya susah. Ya sudah, ini aja. Kemudian setiap pelajar yang pernah menjadi pengurus ataupun pengurus organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun akan diberikan sertifikat bahwa yang bersangkutan pernah menjadi pengurus. Nah, dimulai sejak periode ini ke belakang. Jadi kalau periode ini dibuatkan, periode 1 juga harus dikasih. Maka nanti kodenya 19 nomornya itu. 1 itu nomor, 19 itu periode kepengurusan. Kemudian selain yang tertera narasi di depan, di belakangnya pun ada. Di belakangnya itu nama orang tua. Ayah. Lahir tahun berapa? Tempat tinggalnya di mana? Kerjaannya apa? Ibu lahir di mana? Kerjaannya apa? Adik kalau memang punya adik, abang kalau punya abang, seluruh keluarganya tercantum di situ. Mengapa begitu? Ini yang menghantarkan kalian jadi presiden itu kan ayah dan ibu. Kalau majelis guru dan syekh itu hanya membimbing saja itu. Tutwuri handayani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Jadi yang mendidik sesungguhnya ayah, ibu dan saudara-saudaramu. Jadi nanti ayahmu ada potret. Itu di sertifikat itu. Ibumu ada potret. Saudaramu, umpamanya saudaranya 13, ada semua. Kenapa 13 kok ketawa? Syekh dulu saudara seayah seibu itu 12. Tapi yang sampai hari ini masih mengabdi di dunia 4. Nah, jadi nanti ketahuan. Oh ini keluarga besar. Namun adanya di belakang surat apa istilahnya? Nanti dikatakan entah sertifikat, entah piagam, entah apa nanti kita tata ulang. Kemudian dicetak sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Terus free apa ada biaya cetak? Boleh, biaya cetak boleh. Kemudian potret yang ditempelkan adalah kalau pakai jas angkatan. Tidak boleh bebas. Sehingga nanti, angkatan 1. Memang angkatan 1 tidak punya seragam. Boleh, karena angkatan 1
Yang jadi pengurus juga kelas 5, kelas 6 juga waktu kelas 5, kelas 4, kelas 5. Karena belum ada kelas 6 atau kelas 12. Cuma umurnya walaupun kelas 4 atau kelas berapa? 10, tapi sudah kumisan. Karena apa? Tempo hari tamatan SMA pun diterima. Masuk kelas 1 lagi, masuk kelas 7 lagi gitu. Kok mau? Zaman awal memang begitu, mau. Kalau sekarang kan tamatan kelas 6, masuk kelas 7, benar-benar kelas 7. Jadi semuanya dicantumkan termasuk pakaian pakaian itu, angkatan. Ini angkatan Samudra Biru pakai begini. Ya sesuai. Ini angkatan Samudra Biru, kalau kuning nggak pas. Nanti di sana angkatan bendera hitam umpamanya itu. Ya apa saja namanya. Potretnya harus sama dengan angkatannya. Ini untuk pengingat-ingat, apa istilahnya? Ya untuk zikra, untuk peringatan. Sehingga kalian nanti kalau sudah memimpin di luar, tengok lagi, oh begini ya. Oh ya. Nah, ini saja yang disampaikan. Dan sekali lagi yang memegang kesehatan, kemudian penegakan disiplin dan bahasa, kemudian keuangan, tentunya yang lain-lain juga pegang disiplin baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang melanggar disiplin. Sebab melanggar disiplin di kelasmu, di angkatanmu, di tugasmu, sudah tidak ada lagi excuse me. Tidak ada lagi maafkan saya. Yang ada angkat koper, angkat kaki, angkat semuanya, pulang kampung. Itu sudah diingatkan itu. Saya mau melanggar biar pulang kampung. Boleh. Boleh. Tapi itu namanya menjadi kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Ya, ingat ya. Pegang teguh itu. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan mengarungi hidup yang lebih besar. Kemudian selamat agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi stratanya. Selamat berhasil menaungi hidup. Mandiri. Jangan kalian jadikan cita-cita sebagai pegawai negeri. Terbatas. Tapi menjadi pegawai yang menjadi pimpinan pegawai yang banyak. Memiliki pegawai yang banyak. Itu lebih baik daripada menjadi pegawai negeri. Bab kaya sedikit, ini dari mana? Kalau punya pegawai banyak, kaya, ya saya punya pegawai. Saya harus kaya. Kan begitu. Hidup ini perlu kaya atau miskin? Ini yang mau masuk ke arena lebih luas ini. Milih kaya atau milih miskin? Orang kaya yang tahu kekayaannya, bahwa dirinya kaya, akan bisa tampil memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang miskin bisa namun terbatas. Nah, kalian sudah teriak di masjid, insya Allah yang atas mengabulkan. Benar nanti sekali. Karena sudah teriak. Yang sana belum, karena belum selesai tugasnya. Walaupun belum selesai tugas, kamu ingin kaya, ingin miskin? Kalau ingin kaya, laksanakan tugasmu penuh disiplin dan tata cara yang benar. Ber-SOP yang tepat. Jadi nanti kalau ada melanggar, itu berarti kamu tidak mau kaya. Ada yang nempeleng berarti kamu tidak mau kaya.
ini supaya tidak nempeleng, supaya tidak nyubit kawan, supaya tidak mukul kawan itu. Nggak bisa kaya nanti. Karena apa? Kamu sudah berteriak mau kaya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka